Assalamualaikum buat teman-teman semua. Nih, hari ini kita bahas sedikit tentang pengapian ya. Kebetulan ini ada mesin yang bermasalah. Oh enggak, ini sebenarnya enggak bermasalah sih ini di pengapian mah. Cuman ada sedikit perlakuan khusus untuk pengapiannya. Ya, saya info juga ya, ini mesinnya mesin RK ya, 5T5. Kode mesinnya 5T5. Oh, crankcase-nya ada punuknya. RK King 83 dia pakai punuk, ada lebihnya di crankcase-nya. Makanya ketika ganti crankcase kanan ketahuan timpang sebelah. Tapi ini nggak masalah, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman begitu aja kelihatan beda crankcase kanannya sama kirinya. Maksud saya perlu perlakuan khusus ya teman-teman. Ini yang sebelumnya mungkin entah ownernya entah siapa ini mainin timing pengapiannya terlalu bersemangat. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, dudukan timing apinya, dudukan napurnya lah. Tuh. Ini buang kanan, buang kiri. Artinya ini bisa maju, juga bisa mundur. Sebenarnya kalau kayak gini, kalau pengen maju, ini udah dibahas ya di video-video sebelumnya. Kita pengen majuin timing, buang ke kanan, napurnya ya. Ini begini. Ente pengen mundur, pengen ditelatin apinya, ya buang ke kiri. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya seperti owner ini, dulu ini ngegerusnya ke kanan iya, ke kiri ya, gerus kanan, gerus kiri. Artinya ini timing bisa maju, juga bisa mundur timing apinya. Sekarang orangnya udah tobat nasuha. Dia pengen balik ke standar timing pengapiannya. Nah, kalau teman-teman ngadepin hal-hal kayak gini, ini perlu perlakuan sedikit agak khusus ya. Kalau pengen balik ke standar, hal paling gampang ya, hal paling mudah ya, ganti napurnya pakai yang masih lubangnya standar. Terserah mau beli baru atau mau beli second copotan bebas. Ini barunya paling murah 1,5 juta di online. Kalau second di Sidadan sekitar 400 ribuan. Kalau yang mulus kayak gini, udah tinggal pasang. Atau misalnya masih minim budget juga, ganti ininya doang nih, tatakannya aja. Kalau tatakannya di online sekitar 100 sampai 150 ribuan dah. Udah tinggal solder, pasang deh. Cuman kebetulan ini yang punyanya info lagi budgetnya lagi minim, jadi minta tolong dipasin. Akhirnya sekarang saya buatin video ya. Barangkali teman-teman ada yang ngalamin kayak gini juga, timingnya terlalu banyak ngegesernya, bisa buang kanan, bisa buang kiri. Sekarang saya akan pasang ini. Yuk kita balikin timing ini supaya bisa standar. Pertama teman-teman harus tahu dulu ya, berapa timing pengapian RK dalam keadaan standar. RK nih bukunya, RKS sama nih dengan ini. Ini bukunya ya, ini cocok banget dah. Tapi RK bisa nginduk ke sini, bisa pakai RK. Teman-teman lihat ya, kalau di sini tuh timingnya 20 derajat di 5000 rpm. Nah, cuman kalau ente nentuinnya begini 20 derajat di 5000 rpm, ente harus punya timing light. Harus pakai ini nih. Kita harus pakai ini, harus pakai timing light kalau mau cari 20 derajat di 5000 rpm. Itu mah buat baca kurvanya sebenarnya, untuk khusus ngebaca ini, buat ngebaca kurva CDI. Satu CDI ini ya, meskipun CDI-nya asli ya, sama-sama asli, kadang kurvanya suka beda-beda. Dan kalau mau pakai timing lagi nih, harus nempel di mesinnya harus hidup, nggak bisa di bawah. Ini saya kasih gambaran sebentar ya tentang penggunaan timing. Nah, kalau ente mau pakai timing light, mau cari 20 derajat di 5000 rpm, ya mesinnya harus naik ke sini, ke sasis. Ini harus nyala. Nah, harus nyala, tinggal ente bikin. Kalau RK ini rada-rada rumit ya bro. Maksudnya kalau RK tuh tempatnya sempit nih. Jadi kalau misalnya ketika ente mau cari top, pasang dial kan di sini. Ini mentok nih ke sasis nih. Mentok ke sasis. Makanya saya jebol bikin langsung. Jadi kapan aja mau nembak timing light, nggak usah harus ngetopin lagi. Nah,
bisa bikin kayak gini kalau mau pakai timing light. Ini mas saya marking bikin sendiri nih. Nah ini marking bikin sendiri. Nah, bikin lagi marking di magnet. Nah ini nih. Nah ini top nih, garis putih ini magnet. Udah tinggal bikin print jarak per mili, dihitung diameter magnet. Nah tinggal ngelihatnya terserah. Cuman kalau saya ngelihatnya, kalau ngelihat begini nggak lempeng, ngelihatnya begini. Nyantarnya dari sini. Nah kalau nyantar dari sini kan lempeng. Kalau lihat dari sini nggak lurus. Itu kalau pakai timing light ya. Ya untuk saat ini untuk nentuin timingnya ya, karena ini mesinnya di bawah, kita pakai dial ya. Patokannya di mana? Patokannya tinggal tadi aja. Teman-teman bisa convert tuh 20 derajat itu jatuhnya berapa mili. Atau kalau di buku petunjuk juga udah ada. Ignition timingnya 20 derajat 5000 rpm atau 18 kurang lebih 0,15. IT-nya nih, yang kecil nih, ini yang bawah. Ini 20 derajat jangan salah ya teman-teman. Ini ke 20 derajat. Ini putaran bawah nih. Paling hebat ini 7000 rpm, paling hebat di 2 tak ya. Udah paling top dah itu. Di atas 7000 udah pasti turun. Atau ini mungkin puncak berangkatnya, pas berangkatnya doang segini. Bukan di putaran tinggi ya, jangan salah paham. Kalau 2 tak putaran tingginya 20 derajat sebelum tema bubar mesinnya, berantakan mesinnya, udah pasti. Nah sekarang kita ambil dial, kita dial. Ini berarti kan 20 derajat di 5000 rpm 1,8, berarti yang ini nih, yang IT nih, yang kecil nih. Nih, ini kan pulser RX-nya ada 2. Ada 2 kaki ya, yang gede sama kecil. Ente ambil satu patokan aja. Ambilnya yang ini aja. Jangan yang ini. Yang ini ambilnya. Ini buat bawah, ini buat atasnya nih. Ya, ini teman-teman udah di-setel ya, napurnya, dudukannya. Nih maaf kalau diedit ya, jangan kepanjangan videonya soalnya prosesnya ini perlu sekitar 3 kali buka tutup magnet. Ya sekarang kita lihat ya, nih teman-teman bisa lihat. Kebetulan ini magnetnya 4DE, kalau 4DE nggak ada plastiknya, nggak kayak 3K ada plastiknya. Ini lebih mudah lah. Nih lihatnya teman-teman yang kecilnya. Yang kecil jangan yang gede. Nah, kalau ada plastiknya, yang kecil berhenti pas di ujung plastik. Kalau nggak ada plastiknya, pas di lewat tempengan magnet aja. Nih, gini. Sekarang kita lihat langsung ke dial. Kita lihat ya. Ini dialnya kita nolin dulu. Nol ya, yuk kita topin nih, dapatnya berapa nih? 1. 1,82. 1,83. Ya, 1,83 dari pabrik. 1,8, tapi ada plus 0,15, artinya sekitar 1,65 sampai 1,95. Ini 1,83 udah pas standar, masuk lah. Timing aman, timing bawaan pabrik 1,83. Udah beres ya teman-teman, tinggal dikencengin lagi nih baut maksudnya biar kenceng, biar nggak gampang rubah. Kalau kayak ini bisa rubah nggak? Bisa sebenarnya, soalnya ini lubang bautnya udah terlalu besar. Paling akalnya dilem. Kalau ente punya kejadian kayak gini, kalau udah terlalu gede ya coakannya, lem yang di ruang kosongnya isi sama lem, jadi biar nggak gampang berubah.
Ini kan celong nih, ini celong nih. Nah, ini celong nih, isi sama lem nih sedikit, jadi nggak gampang rubah. Ini yang buat punyanya juga hati-hati nih ya. Ini timingnya udah standar nih, udah standar pabrik. Kalau misalnya ente ngebuka ini, membuka tatakan ini, ya ente dia lagi. Soalnya tuh lihat, you bisa maju atau you bisa mundur, atau nanti saya bikinin tanda deh. Jadi nanti ente tinggal ikutin tanda yang dari saya aja kalau misalnya nanti mau ganti seal magnet atau mau ganti spool. Jadi nggak perlu ngedial lagi. Ya tambahan buat teman-teman ya. Nih teman-teman kalau misalnya mau modifikasi ini napur, saya udah pernah ingetin, mending ambilnya maju aja. Jadi ente ngegerusnya nih, kalau yang atas, yang kirinya aja, yang sebelah sini aja. Jadi nah maju. Kalau yang bawah ngegerusnya yang depannya aja, yang kanan. Cuma bisa maju aja. Ketika ente mau balik standar, pentokin ke kiri, mentok. Jadi standar. Nah, kalau model kayak gini kan gerus depan, gerus kanan, gerus kiri, mau di standarinya bingung karena nggak semua bengkel ya bro pakai dial. Misal ente punya kasus timingnya seperti ini, bingung pengen di standarin, nggak semua bengkel punya dial, paling hanya bengkel-bengkel tertentu aja yang biasanya itu mah bengkel-bengkel apa ya, bengkel-bengkel yang spesialis di bidangnya, mau 4 tak mau 2 tak biasanya pada punya tuh kalau dial-dial gitu. Dan biasanya kalau ongkos ngedial gini ongkosnya beda. Ya berhubung kalau saya emang nggak punya bengkel ya, cuman hobi aja ya udah free aja. Cuman saya ingetin ke teman-teman, kalau mau main timing buat pemula ya, mending maju aja, ke kanan aja, nggak usah dibabat kanan kirinya. Jadi ketika you mentok, you mau tobat, ente udah nggak mau mainin timing, bisa balik ke standar dengan cukup mudah. Kalau kayak gini kan tuh, lihat, bisa maju juga bisa mundur timing pengapiannya. Sarannya buat teman-teman semua nih, kalau mau mainin timing pengapian, mau geser-geser napur gini, jangan banyak-banyak, karena pergeseran di sini ini ngefeknya di sini besar. Meskipun di sini sedikit tapi di sini banyak kalau pakai dial. Makanya kalau ente ngeset timing pakai dial itu lebih enak. Apalagi kalau ente motornya kayak mainin krukas, misalnya bandul krukas atau naik setruk tuh. Naik setruk hati-hati tuh dengan timing pengapian. Geser torsi itu apalagi. Pokoknya untuk bagian krukas, nanti mau modifikasi krukas, korelasi paling dekatnya di mana? Di timing pengapian. Di sini. Ada satu kasus kawan saya bikin krukas ya, geser torsi. Udah jadi, motornya dites. Motornya sama ya ranking, motornya dites, nggak bisa lari motornya, ketahan motornya nggak bisa lari. Ketika saya bantu cek, ternyata dia lupa, timingnya nggak dirubah, karena geser torsi otomatis merubah timing, merubah pengapian juga. Kalau api mah ya teman-teman, kuncinya motor sepengalaman saya di Ereking ya, khususnya di Ereking ya, saya nggak bicara motor lain. Kuncinya Ereking di pengapian. Api mah nggak perlu besar, ya api besar bagus, cuman yang lebih penting timingnya. 10 pengapian nggak perlu 2 biji, nggak perlu 3 biji, nggak perlu gede-gede banget. Yang penting mah timingnya. Api ente biasa aja, cuman letupannya pas, timingnya pas dengan kompresi, pas dengan oktan bahan bakar, pas dengan suhunya, pas dengan sekuiran, letupannya pas, powernya besar. Tapi apinya besar, tapi timingnya salah, misal timingnya terlalu maju ya bolong, atau timingnya telat ya lemes motornya. Telatnya telat parah ya. Sebenarnya kalau pengapian ya, kalau kita bicara dengan yang pro atau dengan yang expert ya, nggak sedikit yang nyaranin pengapian itu di 2 tak mundur, jangan maju. Di 2 tak timing maju enak, tapi timing mundur juga enak. Syaratnya kalau ente mau mundurin timing, apinya juga harus besar. Jadi meskipun telat, langsung kebakar. Ini buat teman-teman ya. Apalagi buat yang baru-baru hobi-hobi yang ngutak-atik kayak gini, hati-hati deh dengan timing pengapian. Hal paling gampang ngerusak mesin ya, apalagi 2 tak, itu Ereking di pengapian. Bener, majuin timingnya habis, bolong sehernya. Atau Ereking kasih CDI KW yang timing atasnya flat, datar, bubar. Biasanya rontok juga tuh kalau nggak headnya pada geripis, sehernya pada bolong. Sebaliknya ente pengen naikin
power mesin secara instan ya, nggak pakai ribet gitu, bisa lewat timing, geser dikit langsung kerasa. Jadi saran saya buat temen-temen nih, apalagi buat yang baru-baru ya ngoprek, daripada ente ribet ngurusin bandul keruk as, ribet perdalamin geser torsi kayak gitu, mending hatamin dulu di pengapian. Kalau ente di pengapian udah hatam, di timing udah hatam, melangkah kemana-mananya enak. Ketemu bandul, ketemu keruk as yang naik setruk, ente udah paham timingnya harus gimana. Ketemu keruk as yang geser torsi, ente udah paham timingnya gimana. Jangan sampai ente timing belum paham tapi udah lari ke hal-hal yang lebih berat, nanti repot ya. Karena seperti tadi yang saya bilang, modifikasi keruk as kayak naik setruk, geser torsi, korelasi paling dekatnya timing pengapian, udah wajib dirubah itu. Oke, segini ya teman-teman videonya untuk apa nih, untuk yang masalah pengapian ini nih. Makanya ente kalau modifikasi seperlunya aja, giliran udah ente mau tobat ya kayak gini, kerepotan sendiri. Jadi nggak usah terlalu berlebihan kalau untuk modifikasi mesin. Oke, terima kasih ya teman-temannya atas waktunya.